Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi bab 16 tentang Lean Manufacturing. Adapun nama-nama yang akan menjelaskan yaitu Gracia Elisandra, Nur Afni Melania Putri, Dina Milenia, Cindy Arianto Putri, Elisa Dinda, dan Erita Lestari Yanti Sihaan. Mari langsung saja kita mulai. 16.1 Kerangka pikir Lean Manufacturing. Lean Manufacturing adalah suatu pendekatan yang dirancang untuk menghapus pemborosan dan untuk memaksimumkan nilai pelanggan. Ini merupakan ciri menyajikan produk yang tepat kuantitas dan kualitas dengan kerusakan nol atau zero defect, serta menyerahkan produk kepada pelanggan dengan cepat dan tepat waktu dengan biaya rendah sesuai dengan keringanan dan kebutuhan pelanggan. Hansen and Mowen 2007-724. Value by product. Yang dimaksud nilai pelanggan adalah sesuatu yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan daya belinya. Nilai pelanggan itu dapat dihitung dengan membandingkan produk yang nyata diterima oleh pelanggan, seperti kualitas dan kuantitas produk, ciri-ciri produk, merek, dan reputasi produk dengan pengorbanan pelanggan untuk memperolehnya. Hansen and Mowen 2007-725. Value stream. Value stream ialah seluruh aktivitas bisnis untuk menyajikan produk dan jasa, mulai dari riset pasar sampai dengan produk di tangan pelanggan. Selanjutnya, value flow. Di dalam tradisional manufacturing, proses produksi dilakukan dalam suatu pabrik yang besar, yang bergerak dari departemen produksi satu ke yang lainnya. Waktu tunggu adalah problem besar, sedangkan dalam Lean Manufacturing adalah pabrik yang berskala kecil yang mampu menghapus waktu tunggu dalam proses pergerakan produk melalui setup peralatan dengan waktu pendek. Dan proses produksi dilakukan dalam proses sel-sel kecil, di mana setiap sel memproses satu jenis produk tertentu, dengan biaya bahan langsung, upah langsung, dan biaya factory overhead yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Lean Manufacturing itu sama dengan sistem just-in-time atau JIT, Costing, Hansen and Mowen 2007-727. Faktor kunci dalam Lean Manufacturing adalah 1. The lower setup times atau smaller batch. 2. Cellular manufacturing atau continuous flow manufacturing. Selanjutnya, pool value. Banyak perusahaan memproduksi secara massa kemudian disimpan untuk dijual, maka akan terjadi persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Kegiatan yang demikian tidak efektif, efisien, dan produktif. Lean manufacturing menggunakan sistem demand pull di mana proses mengikuti pelanggan dan pool value itu mengikuti kemampuan pemilik kapital, dan hal itu bisa dilakukan dalam kondisi kapitalisme muda, di mana konsumen mencari barang dengan teori supply create demand, sedangkan demand pull itu mengikuti persaingan bisnis yang makin tajam. Bisnis mengikuti keinginan, kebutuhan, dan daya beli konsumen. Selanjutnya, pursue perfections. Zero setup time, zero defect, zero inventories, zero waste, production on demand, increasing a sales production rates, minimizing cost, and maximizing customer value. Inilah yang didiskusikan oleh Lean Manufacturing. Pembotohan atau waste adalah mengorbankan sumber daya tanpa nilai tambah. Berikut ini adalah 8 sumber daya yang tidak menghasilkan nilai tambah atau yang lazim disebut dengan pemborosan. Defective products. Yang pertama, overproduction of goods not needed. Yang kedua, inventories of goods awaiting further processing or consumptions. Yang ketiga, unnecessary processing. Yang keempat, unnecessary movement of people. Yang kelima, unnecessary transport of goods. Yang keenam, waiting. Yang ketujuh, the designs of goods and services that do not meet the need of the customer. Selanjutnya, employee empowerment.
Pemberdayaan sumber daya manusia atau biasa dikenal dengan sebutan SDM adalah faktor utama untuk menghapus pemborosan. SDM yang mampu menghapus pemborosan itu adalah memiliki keterampilan, pengetahuan, dan motivasi kerja tinggi, serta sikap positif terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan, yang didukung oleh situasi kondusif dan kepemimpinan partisipasif. Selanjutnya, total quality control. Lean manufacturing memerlukan kecakapan untuk mengelola kualitas, mulai dari riset pasar sampai dengan produk di tangan konsumen. Selanjutnya, inventory. Lean manufacturing menyajikan persediaan yang paling mudah atau mendekati nol, dan waktu setup peralatan yang singkat melalui sistem produksi sel atau cell manufacturing, di mana biaya overhead pabrik dikelompokkan dalam satu sel manufacturing. Jika tidak ada alokasi biaya dan pembebanan biaya, karena dalam sel manufacturing itu hanya memproduksi satu jenis produk. Selanjutnya, Activity Based Management atau ABM. ABM adalah metode kerja untuk menghapus aktivitas yang tidak menghasilkan nilai tambah. Misalnya, waktu tunggu peralatan, perpindahan bahan, perpindahan buruh, dan pengawasan. Setiap karyawan harus mengetahui, memahami, menghayati pekerjaan yang dilakukan untuk menghasilkan nilai tambah. Karyawan memiliki kesadaran yang demikian itu adalah karyawan yang mengetahui eksistensinya dalam pekerjaan, bahwa pekerjaan adalah sarana mencari nafkah dan meningkatkan kemampuannya. Untuk membangun karyawan yang demikian harus dididik, diberi imbalan yang layak, dan dijamin hari depannya.
produk B-nya 900, sisanya tidak ada, dan totalnya 1250. Yang kelima, value stream growth. Produk A-nya 0,5, produk B-nya 0,6, sisanya tidak ada, dan totalnya tidak ada. Yang keenam, employee cost. Produk A-nya tidak ada, produk B-nya tidak ada, sisanya kosong min 40, dan totalnya min 40. Yang ketujuh, other expense. Produk A-nya tidak ada, produk B-nya tidak ada, sisanya kosong min 30, dan totalnya min 40. Yang kedelapan, gain inventory. Produk A-nya tidak ada, produk B-nya tidak ada, sisanya kosong tidak ada, dan totalnya tidak ada. Yang kesembilan, cost less price. Produk A-nya tidak ada, produk B-nya tidak ada, sisanya kosong tidak ada, dan totalnya min 500. Yang ke-10, failure. Produk A-nya tidak ada, produk B-nya tidak ada, sisanya tidak ada, dan totalnya 680. Yang ke-11, plan gross profit for the year. Plan gross profit. Produk A-nya tidak ada, produk B-nya tidak ada, sisanya kosong tidak ada, dan totalnya 0,31. Yang ke-12, plan loss. Plannya tidak ada. Net loss sama dengan version of strength. Produk A sama dengan 350 dibagi 700 sama dengan 0,5. Produk B sama dengan 900 dibagi 1500 sama dengan 0,6. Activate their costing without the overall strength because interest and occur. Plan loss 680 dibagi 2200 sama dengan 0,31. Dengan cara ini lebih mudah karena tidak menghitung secara rinci loss pada produk individual. Decision making. Menggunakan rata-rata biaya produk model value stream lebih mudah dan akurat, dan aktivitas pemborosan dapat dihapuskan cepat tanpa harus menghitung terlebih dahulu biaya produk individual. Manajemen dapat mengambil keputusan cepat. Hal itu dapat dipraktikkan dalam mengambil keputusan menerima atau mengolah order khusus dan membuat sendiri produk atau membeli dari luar yang dapat disajikan sebagai berikut. Revenue dari buy 1.500, dari make 1.500. Material cost dari buy min 410, dari make min 380. Conversion cost dari buy minus 190, dari make minus 200. Value stream profit dari buy 900, dari make 920. Decision would be to make the component rather than buy it. Performance measurement. Lean manufacturing memudahkan kontrol dengan menggunakan box scorecard, di mana aktivitas masa lalu dibandingkan aktivitas masa kini untuk merencanakan aktivitas masa mendatang. Kita bisa lihat contohnya pada tabel di bawah ini. Di sini di tabel di bawah ini ada bagian operasional, capacity, dan financial. Dan untuk waktunya ada last month, this month, dan plain future state. Selanjutnya kasus 16.1 Lean Accounting. Di sini ada materials, wage, mechanic, orders, dan total cost. Untuk order processing, wage-nya 20, total cost-nya jadi 20. Production planning, wage-nya 30, total cost-nya 30. Purchasing wage-nya 40, totalnya jadi 40. Material A ada 500, wage-nya 50, mechanic-nya 20, order-nya 40, totalnya menjadi 610. Untuk material B, materials-nya 400, wage-nya 60, mechanic-nya 30, order-nya 50, total cost-nya jadi 540.
Untuk material C, materialnya 300, totalnya menjadi 300. Untuk testing, wage-nya 70, totalnya menjadi 70. Packaging, wage-nya 80, totalnya menjadi 80. Dan shipping invoicing, wage-nya 90, totalnya menjadi 90. Kasus 16.2 MCR. Theoretical velocity per hour in unitnya 15. Productive minus available in unitnya 800. Actual velocity per hour per unit 12. Actual conversion cost-nya 32.000. 1 hour in minutes-nya 60. Kasus 16.3 Case life cycle costing. A company has unit cost and price information and budgeted costs are as follows. Unit productive cost-nya 12 dalam rupiah, unit life cycle cost-nya 20, unit whole life cost-nya 24, budget unit selling price-nya 30. Budget cost, development cost di tahun 2010 400, 2011-nya 0, 2012-nya 0, totalnya menjadi 400. Production cost-nya di tahun 2010 0, di tahun 2011 480, di tahun 2012-nya 720, totalnya menjadi 1.200. Logistik cost-nya di tahun 2010 0, 2011 160, 2012 240, totalnya menjadi 400. Annual subtotalnya di tahun 2010 400, 2011 640, 2012 960, totalnya menjadi 2000. Post purchase cost-nya 0 di tahun 2010, di tahun 2011-nya 160, di tahun 2012-nya 240, totalnya menjadi 400. Annual totalnya 2010-nya 400, 2011-nya 800, 2012-nya 1.200, totalnya menjadi 2.400. Actual development cost-nya di tahun 2010 380. Actual production cost-nya 600 di tahun 2011. Actual logistik cost-nya 150 tahun 2011 juga. Actual production cost-nya 870 di tahun 2012 dan actual logistik cost-nya di tahun 2012 220. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.